Banyak orang menganggap bahwa seksualitas hanya relevan pada masa muda dan menjadi sesuatu yang seharusnya berakhir seiring bertambahnya usia. Pandangan ini keliru. Seksualitas adalah bagian dari identitas manusia yang bertahan sepanjang hidup, termasuk di masa tua. Mengabaikan aspek ini dapat berdampak buruk terhadap kualitas hidup seseorang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami mengapa seksualitas di usia tua tetap perlu dirawat dan dihargai. Seksualitas di usia lanjut tidak boleh diabaikan karena beberapa alasan penting, yaitu menjaga kesehatan emosional dan mental seksualitas. Di usia tua bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi juga sarana penting untuk menjaga kesehatan emosional. Pada banyak lansia, kebutuhan untuk merasa dicintai dan diterima tidak berkurang, justru menjadi semakin mendalam. Sentuhan, pelukan, dan kedekatan emosional melalui keintiman seksual dapat memberikan rasa aman yang memperkokoh kepercayaan diri dan rasa harga diri. Rasa dicintai dan dihargai sangat berpengaruh terhadap kondisi mental. Ketika seseorang merasa diabaikan dalam aspek emosional dan seksual, perasaan sepi dan tidak berarti seringkali muncul. Dalam jangka panjang, ini bisa berkembang menjadi depresi. Sebaliknya, hubungan intim yang positif mampu menjadi sumber energi emosional yang luar biasa yang membantu lansia tetap optimis dan bersemangat menjalani hari-hari mereka. Selain itu, seksualitas yang terpelihara dengan baik mampu mengurangi perasaan keterasingan. Lansia yang aktif secara emosional dan seksual cenderung merasa lebih terhubung, bukan hanya dengan pasangan mereka, tetapi juga dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Ini penting karena isolasi sosial merupakan salah satu faktor risiko utama terhadap gangguan mental di usia tua. Aktivitas seksual juga merangsang produksi hormon-hormon tertentu seperti endorfin dan oksitosin. Endorfin dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, sedangkan oksitosin memperkuat perasaan keterikatan dan kepercayaan antar individu. Hormon-hormon ini berperan besar dalam menjaga keseimbangan emosi dan menciptakan perasaan nyaman. Lebih jauh lagi, keintiman seksual memberi ruang bagi ekspresi diri yang sangat bermakna. Ketika lansia merasa bahwa mereka tetap bisa mengekspresikan cinta, hasrat, dan kebutuhan emosional mereka, ini memperkuat identitas pribadi mereka. Sebaliknya, represi atau pengabaian terhadap kebutuhan ini dapat membuat mereka merasa kehilangan sebagian dari siapa diri mereka sebenarnya. Dalam hubungan pasangan jangka panjang, menjaga keintiman emosional melalui seksualitas juga membantu memperbarui komitmen dan rasa saling menghargai. Keintiman menjadi sarana komunikasi nonverbal yang memperdalam hubungan, menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat, dan mendukung kesehatan mental keduanya. Perlu disadari juga bahwa perubahan dalam fungsi seksual akibat usia bukan berarti menghilangkan nilai keintiman. Seksualitas pada lansia mungkin melibatkan lebih banyak kelembutan, komunikasi, dan kepekaan emosional daripada sekadar aspek fisik. Adaptasi ini bukanlah kehilangan, melainkan transformasi ke dalam bentuk kasih sayang yang lebih mendalam dan autentik. Akhirnya, menjaga seksualitas yang sehat di usia tua adalah salah satu bentuk perawatan diri yang sangat penting. Ini adalah cara untuk menghormati diri sendiri, menjaga hubungan tetap bermakna, serta memastikan bahwa lansia tidak kehilangan semangat hidup mereka hanya karena bertambahnya usia. Seksualitas yang dirawat dengan baik adalah investasi dalam kesehatan emosional dan mental yang berkelanjutan. Mendukung kesehatan fisik, aktivitas seksual di usia lanjut tetap memberikan manfaat besar bagi kesehatan fisik, meskipun bentuk dan intensitasnya mungkin mengalami perubahan. Hubungan intim bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan emosional, tetapi juga merupakan bentuk olahraga ringan yang melibatkan berbagai sistem tubuh. Setiap aktivitas seksual, mulai dari sentuhan lembut hingga hubungan seksual penuh, merangsang tubuh untuk bergerak, meningkatkan metabolisme, dan memperbaiki sirkulasi darah. Salah satu manfaat utama dari aktivitas seksual adalah peningkatan kerja jantung dan peredaran darah.
Selama keintiman, detak jantung meningkat secara alami. Memberikan latihan kardiovaskular yang moderat. Ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, memperbaiki suplai oksigen ke seluruh tubuh, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Bagi lansia, aktivitas fisik yang aman dan alami seperti ini sangat berharga untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, aktivitas seksual membantu menjaga elastisitas otot dan sendi. Gerakan tubuh yang terlibat, walaupun lembut, tetap memberikan stimulasi terhadap otot dan persendian. Ini membantu mempertahankan fleksibilitas, memperkuat otot-otot dasar panggul, serta meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh secara umum. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada pencegahan cedera, memperlambat proses degeneratif, dan memperbaiki mobilitas lansia. Manfaat lain yang sering terlupakan adalah pengaruh positif terhadap kualitas tidur. Banyak lansia mengalami gangguan tidur, seperti insomnia atau tidur yang tidak nyenyak. Aktivitas seksual memicu pelepasan hormon endorfin dan oksitosin yang membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Setelah orgasme, tubuh cenderung memasuki fase istirahat alami yang dapat membantu mempercepat tidur dan meningkatkan kualitas tidur malam. Pengaturan hormon-hormon kebahagiaan melalui aktivitas seksual juga berdampak besar pada kesehatan fisik. Endorfin bertindak sebagai analgesik alami yang membantu mengurangi rasa sakit. Sementara oksitosin memperkuat perasaan nyaman dan damai. Keseimbangan hormon ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional, tetapi juga mendukung sistem kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan mempercepat penyembuhan luka. Selain manfaat langsung tersebut, aktivitas seksual yang teratur juga membantu mengontrol tekanan darah, mengurangi stres, dan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Semua faktor ini saling berhubungan erat dengan pencegahan berbagai penyakit kronis yang umum di usia tua, seperti hipertensi, diabetes tipe 2, dan osteoporosis. Penting untuk disadari bahwa meskipun perubahan fisiologis seperti penurunan hormon, masalah sendi, atau penyakit kronis mungkin terjadi, hubungan seksual tetap dapat dinikmati dengan adaptasi yang sesuai. Komunikasi terbuka dengan pasangan, mencari posisi yang nyaman, serta mengutamakan keintiman emosional dapat membuat pengalaman seksual tetap menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dengan demikian, menjaga keaktifan seksual menjadi bagian integral dari gaya hidup sehat lansia. Ini bukan hanya tentang mempertahankan kehidupan seksual, tetapi juga tentang menjaga tubuh tetap aktif, mengurangi risiko berbagai penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Seksualitas yang sehat dan dinamis adalah salah satu pilar penting dalam mempertahankan vitalitas di usia lanjut. Mempererat hubungan pasangan bagi pasangan yang telah menjalani perjalanan panjang bersama, mempertahankan keintiman seksual menjadi bagian penting untuk menjaga kekuatan hubungan. Dalam ikatan jangka panjang, keintiman bukan hanya soal hasrat, melainkan juga tentang membangun ruang aman di mana pasangan bisa merasa diterima, dihargai, dan dipahami sepenuhnya. Seksualitas menjadi bahasa nonverbal yang mempertegas kasih sayang dan komitmen yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Keintiman seksual di usia tua berperan besar dalam menciptakan rasa aman emosional. Dengan saling berbagi kedekatan fisik, pasangan mengirimkan pesan bahwa mereka tetap menghargai dan menginginkan satu sama lain, meski usia dan tubuh telah berubah. Ini mengokohkan perasaan saling memiliki, membantu mengurangi rasa ketakutan akan penolakan, dan memperdalam rasa percaya di antara keduanya. Di tengah rutinitas harian yang kadang membosankan atau penuh tantangan, keintiman seksual menjadi momen khusus yang memperbaharui hubungan. Ini menjadi waktu di mana pasangan bisa meninggalkan sejenak masalah sehari-hari dan fokus pada kebersamaan emosional. Bahkan kontak fisik sederhana seperti berpelukan, mencium, atau membelai bisa menghidupkan kembali rasa kehangatan dan cinta yang mungkin sempat terkubur oleh kesibukan. Lebih dari sekadar kedekatan fisik, keintiman seksual juga memperkuat komunikasi emosional. Dalam aktivitas seksual yang penuh kasih,
pasangan belajar untuk saling mendengarkan kebutuhan dan keinginan satu sama lain. Ini menciptakan pola komunikasi yang lebih terbuka, jujur, dan empatik yang kemudian membawa dampak positif ke seluruh aspek hubungan mereka, termasuk dalam menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan bersama. Mempertahankan kehidupan seksual di usia lanjut juga mendorong pasangan untuk tetap memperhatikan satu sama lain secara aktif. Upaya menjaga daya tarik, memberikan perhatian, serta menciptakan suasana intim menunjukkan adanya komitmen berkelanjutan dalam hubungan. Ini membantu mencegah kejenuhan emosional dan menjaga hubungan tetap dinamis dan penuh semangat. Penting juga dipahami bahwa keintiman seksual di usia tua seringkali melibatkan bentuk ekspresi yang lebih luas dan mendalam dibandingkan masa muda. Mungkin frekuensi hubungan seksual menurun, namun kualitas kedekatan emosional justru meningkat. Sentuhan, pijatan, atau hanya berbagi waktu secara intim bisa lebih bermakna dibandingkan aktivitas seksual itu sendiri. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa seksualitas adalah perjalanan emosional, bukan hanya aktivitas fisik. Dalam banyak kasus, menjaga keintiman seksual membantu pasangan menghadapi tantangan hidup, seperti penyakit, kehilangan, atau perubahan besar lainnya. Kedekatan yang terbangun dari waktu ke waktu menciptakan fondasi emosional yang kuat, memungkinkan pasangan saling mendukung dalam masa-masa sulit dengan lebih penuh pengertian dan kasih sayang. Akhirnya, mempererat hubungan pasangan melalui keintiman seksual di usia tua adalah bentuk nyata dari cinta yang bertahan melampaui waktu. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak mengenal batas usia, dan bahwa kedekatan emosional dan fisik adalah sumber kebahagiaan yang berharga sepanjang hayat. Dengan memelihara keintiman, pasangan lansia tidak hanya menjaga hubungan mereka tetap hidup, tetapi juga terus tumbuh bersama dalam kehangatan dan cinta. Mempertahankan identitas dan harga diri, mempertahankan identitas diri dan harga diri di usia tua adalah tantangan penting yang seringkali tidak mendapat perhatian cukup. Bagi banyak lansia, kemampuan untuk tetap merasa diinginkan dan menarik secara seksual memberikan kontribusi besar terhadap perasaan memiliki makna dan eksistensi pribadi. Seksualitas menjadi bagian dari siapa diri mereka, bukan sekadar tentang aktivitas fisik, tetapi tentang pengakuan akan kebutuhan emosional dan kemanusiaan mereka. Dalam budaya yang sering mengagungkan masa muda, banyak lansia merasa perlahan-lahan terpinggirkan, seolah-olah mereka kehilangan nilai hanya karena usia. Ketika aspek seksual mereka diabaikan atau dianggap tidak relevan, itu dapat memperparah perasaan kehilangan identitas. Sebaliknya, dengan tetap mempertahankan kehidupan seksual yang sehat dan dihargai, lansia dapat merasa tetap hidup, diakui, dan dihormati. Rasa diinginkan, baik secara fisik maupun emosional, memperkuat rasa percaya diri. Ini memberikan sinyal bahwa seseorang masih layak dicintai dan dihargai, terlepas dari perubahan fisik yang terjadi akibat proses penuaan. Merasa menarik dan dicintai membantu lansia menjaga gambaran positif tentang diri mereka, yang sangat penting untuk kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Sebaliknya, mengabaikan kebutuhan seksual dan emosional lansia dapat membawa dampak negatif yang mendalam. Mereka bisa merasa tidak terlihat, tidak dihargai, dan akhirnya mengalami penurunan harga diri. Ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada cara mereka memandang kehidupan secara umum. Perasaan tidak berharga ini dapat memicu isolasi sosial dan memperparah kondisi mental seperti depresi. Seksualitas di usia tua juga membantu lansia mempertahankan koneksi dengan masa lalu mereka. Bagi banyak orang, kehidupan seksual penuh kenangan tentang masa-masa ketika mereka merasa paling hidup, kuat, dan bersemangat. Melalui ekspresi seksual, mereka dapat terus merasakan kesinambungan identitas mereka sepanjang hidup, bukan seolah-olah mereka telah meninggalkan masa lalu itu. Selain itu, mempertahankan harga diri melalui seksualitas membantu lansia menghadapi tantangan penuaan dengan sikap lebih positif.
Mereka yang merasa nyaman dengan tubuh dan seksualitasnya lebih mungkin untuk menjaga kesehatan, tetap aktif, dan mempertahankan kualitas hidup yang lebih tinggi. Ini menjadi motivasi kuat untuk merawat diri secara fisik, emosional, dan sosial. Kepercayaan diri yang terpelihara melalui ekspresi seksual juga berdampak pada hubungan interpersonal. Lansia yang merasa berharga dan percaya diri cenderung lebih terbuka, lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, dan lebih mampu membangun serta mempertahankan hubungan yang bermakna. Ini menunjukkan bahwa harga diri bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada kualitas hubungan dengan lingkungan sekitar. Akhirnya, mempertahankan identitas dan harga diri melalui seksualitas di usia tua adalah bagian dari penghargaan terhadap martabat manusia. Ini mengakui bahwa kebutuhan untuk dicintai, diinginkan, dan dihargai tidak mengenal batas usia. Dengan menghormati dimensi ini, kita membantu memastikan bahwa lansia dapat menjalani kehidupan yang penuh makna, seimbang, dan bermartabat hingga akhir hayat. Adaptasi terhadap perubahan fisik dan emosional memasuki usia tua membawa berbagai perubahan fisik dan emosional yang bisa mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Penurunan hormon seperti estrogen dan testosteron dapat menyebabkan perubahan pada hasrat seksual, sensitivitas tubuh, serta fungsi seksual itu sendiri. Selain itu, masalah kesehatan kronis seperti diabetes, hipertensi, dan artritis juga dapat menambah tantangan dalam mempertahankan kehidupan seksual yang memuaskan. Namun, perubahan ini bukan akhir dari keintiman, melainkan awal dari perjalanan baru yang membutuhkan pemahaman dan adaptasi. Komunikasi yang terbuka antara pasangan menjadi kunci utama untuk menghadapi perubahan ini. Dengan berbicara jujur tentang perasaan, kebutuhan, dan ketidaknyamanan, pasangan bisa menghindari kesalahpahaman serta menemukan solusi bersama. Diskusi yang jujur tentang harapan baru, keterbatasan, dan penyesuaian dapat mempererat hubungan emosional sekaligus menjaga kehidupan seksual tetap bermakna dan memuaskan. Adaptasi kreatif juga sangat penting dalam menghadapi perubahan ini. Misalnya, mencari posisi seksual yang lebih nyaman, menggunakan pelumas untuk mengatasi kekeringan, atau memperpanjang waktu foreplay untuk meningkatkan kenyamanan dan keintiman. Kadang-kadang, fokus bergeser dari hubungan seksual penetratif ke bentuk-bentuk keintiman yang lain seperti sentuhan, ciuman, dan pelukan yang penuh makna. Dengan kreativitas, pasangan dapat menemukan banyak cara untuk tetap terhubung secara intim. Penting juga untuk memahami bahwa perubahan emosional seiring bertambahnya usia, seperti meningkatnya kecemasan tentang citra tubuh atau ketakutan akan ketidakmampuan, bisa berdampak besar pada kehidupan seksual. Mendukung satu sama lain secara emosional, saling memberi penghargaan, dan membangun rasa percaya diri akan membantu pasangan melewati masa-masa sulit ini. Keintiman emosional yang kuat seringkali menjadi dasar bagi keintiman fisik yang lebih dalam dan memuaskan. Dalam beberapa kasus, berkonsultasi dengan tenaga medis atau konselor seks dapat menjadi langkah bijak. Profesional dapat membantu mengatasi masalah fisik tertentu, memberikan terapi hormon bila diperlukan, atau membantu pasangan menemukan teknik baru untuk menjaga keintiman. Mencari bantuan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bentuk proaktif untuk merawat hubungan dan kesehatan seksual secara keseluruhan. Akhirnya, yang terpenting adalah menyadari bahwa seksualitas adalah sesuatu yang berkembang seiring waktu. Dengan menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, pasangan dapat membangun hubungan yang lebih dalam, lebih kaya, dan lebih autentik. Seksualitas di usia tua bukan sekadar mempertahankan apa yang dulu ada, tetapi merayakan bentuk baru dari keintiman yang matang dan penuh kasih. Pentingnya pendidikan seksual pada lansia. Bertambahnya usia tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk memahami pentingnya seks yang aman. Banyak lansia yang setelah kehilangan pasangan atau melalui perceraian, mulai membangun hubungan baru di usia tua. Dalam kondisi ini, risiko penularan penyakit menular seksual (PMS) tetap ada
dan bahkan cenderung meningkat jika tidak disertai dengan edukasi yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan seksual bagi lansia menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan pribadi dan pasangan. Pendidikan seksual yang tepat dapat membekali lansia dengan informasi tentang penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, yang tidak hanya berfungsi mencegah kehamilan, tetapi juga melindungi dari PMS. Selain itu, penting untuk memahami bahwa infeksi seperti HIV/AIDS, herpes, atau HPV tidak mengenal batas usia. Kesadaran ini membantu lansia mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan seksual mereka. Selain aspek kesehatan fisik, pendidikan seksual juga membahas tentang perubahan fisiologis yang alami terjadi seiring bertambahnya usia, seperti perubahan pada respon seksual, kebutuhan penggunaan pelumas, atau adaptasi terhadap perubahan hormon. Dengan memahami perubahan ini, lansia dapat menghindari rasa malu, frustasi, atau ketidakpuasan yang mungkin muncul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Pendidikan seksual bagi lansia juga berperan dalam memperkuat kepercayaan diri dan rasa nyaman terhadap tubuh sendiri. Banyak lansia yang merasa ragu atau malu membicarakan seksualitas karena norma budaya yang menganggap topik ini tabu. Dengan memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan menghormati pengalaman hidup mereka, lansia dapat diberdayakan untuk tetap menjaga dan menikmati aspek seksual dalam hidup mereka secara sehat dan bertanggung jawab. Program pendidikan seksual yang ramah lansia juga perlu menekankan pentingnya komunikasi dalam hubungan. Membicarakan tentang riwayat kesehatan seksual, batasan, serta keinginan dan kebutuhan pribadi menjadi keterampilan penting yang dapat mencegah kesalahpahaman dan memperkuat keintiman. Pendidikan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada kualitas hubungan antar pasangan. Pada akhirnya, memberikan pendidikan seksual kepada lansia adalah bentuk penghargaan terhadap hak mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat, bahagia, dan bermartabat. Seksualitas adalah bagian dari kesejahteraan manusia di semua tahap kehidupan. Dengan mendukung lansia melalui edukasi yang tepat, kita membantu mereka tetap merasakan koneksi, cinta, dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup mereka.